semuanya, perkenalkan nama saya Hikmah Surya Zara. Jadi di podcast kali ini kita bakal ngobrol santai tapi bermakna seputar bisnis, teknologi, dan semangat wirausaha anak muda Indonesia. Di episode kali ini kita akan bahas salah satu startup e-commerce yang lagi naik daun dan punya visi keren banget, mengangkat produk handmade dan lokal ke pasar digital. Langsung aja kita sambut narasumber kita, The Avenue. Oke, tolong diperkenalkan nama kalian masing-masing. Halo semuanya, nama aku Hana Syakira. Nama saya Muhammad Autar Altaf. Oke, selanjutnya saya akan bertanya tentang mengapa kalian memilih nama The Avenue untuk startup ini. Nah, kita milih nama The Avenue itu sebenarnya dari nama kita bertiga. Yeah. Yang pertama ada Zahra teman kita, lalu Hana dan Atar. Yeah. Jadi di nama e-commerce kita ini kita ingin ada inisial kita di nama tersebut. Lalu dari avenue-nya itu kita ambil biar e-commerce itu lebih kerasa kayak elegan dan lebih modern lagi. Oke. Selanjutnya, bisa tolong diceritakan apa itu The Avenue dan bagaimana mula ide ini dibentuk? Nah, awalnya tuh The Avenue itu dibentuk itu karena kita udah melihat di masa sekarang ini semua itu sudah online semua. Jadi kita beli barang itu online lebih mudah, lalu penjual juga mudah untuk menjualnya, memasarkannya. Jadi kita ini ingin memudahkan orang lain untuk membeli dan menjual barang ke masyarakat umum. Wah, bagus banget idenya. Selanjutnya, kenapa The Avenue memilih untuk mengangkat produk handmade dan lokal? Nah, kita mengangkat produk handmade dan lokal itu yang pertama kita lihat dari masyarakat Indonesia ini sudah banyak yang membuat mulai dari dekorasi rumah, lifestyle hingga barang-barang yang ada di rumah itu dibuat dengan handmade dan lokal. Dan sekarang tuh banyak anak muda yang sudah mengapresiasi atau lebih suka dengan produk-produk lokal Indonesia. Wah, bagus banget idenya. Selanjutnya, apa saja tantangan terbesar yang kalian hadapi sebagai startup baru ini? Tantangan paling kerasa sih soal ngenalin brand kita ya. Soalnya saingannya tuh udah berat-berat banget kayak Tokopedia, Shopee, TikTok Shop. Lalu edukasi ke pasar juga lumayan tricky karena masih banyak yang belum ngerti kenapa harga produk handmade itu jauh lebih mahal. Padahal prosesnya itu jauh lebih lama, detail, dan nggak asal jadi. Di sisi lain kita juga cukup bergantung sama kreator lokal. Jadi menjaga kualitas dan stok biar tetap stabil itu menjadi tantangan kita tersendiri. Oke, selanjutnya bagaimana The Avenue memanfaatkan teknologi dan operasionalnya? Teknologi itu udah jadi tulang punggung kita, dari proses pesanan, lacak pengiriman, sampai seleksi produk. Lalu semuanya udah kita atur biar efisien dan gampang dipakai. Kita juga pakai data buat analisis minat konsumen, jadi produk yang ditampilin bisa sesuai minat mereka. Lalu kedepannya kita mau fokus ke personalisasi dan otomatisasi biar makin relevan dan praktis. Oke, selanjutnya strategi pemasaran seperti apa yang The Avenue gunakan untuk menarik perhatian pasar? Nah, strategi yang kita gunakan itu mulai dari digital marketing hingga merangkul para influencer itu untuk memasarkan e-commerce dari yang kita miliki itu. Dan itu juga bisa mengangkat produk-produk lokal yang dijual di e-commerce The Avenue itu untuk lebih dikenal masyarakat umum. Oke, selanjutnya apa sih peluang terbesar yang The Avenue lihat di masa sekarang ini? Kalau dilihat-lihat tuh di masa sekarang itu kita itu kalau mau membeli atau menjual barang itu sudah kebanyakan online ya. Iya. Jadi kita ingin membuat lebih di pasar digital kita untuk menjual dan membeli barang. Dan masyarakat kita juga sudah banyak yang menggunakan e-commerce mulai dari Tokopedia, Shopee, dan TikTok Shop, dan lain-lain. Oke. Selanjutnya, bagaimana The Avenue menjaga hubungan dengan para kreator lokal agar tetap produktif dan konsisten? Kita pengen banget The Avenue itu menjadi platform unggulan buat produk lokal Indonesia yang nggak cuma estetik tapi juga punya nilai budaya. Selanjutnya, bagaimana The Avenue menjaga hubungan dengan para kreator lokal agar tetap produktif dan konsisten? Kita pengen banget The Avenue itu menjadi platform unggulan buat produk lokal Indonesia yang nggak cuma estetik tapi punya nilai budaya. Lalu
Kedepannya kita bakal nambah jaringan kreator dan pastinya meningkatkan kualitas. Target kita adalah kita bawa produk-produk ini ke pasar internasional. Intinya kita mau The Avenue menjadi pelopor e-commerce Indonesia yang berbasis komunitas. Oke, bagus banget. Selanjutnya, bagaimana The Avenue menjaga hubungan dengan para kreator lokal agar tetap produktif dan konsisten? Kita itu bangun hubungan dua arah, nggak cuma sebagai tempat jualan, tapi saling sharing, saling kasih masukan dan bantu lihat tren pasar. Dan kita tuh juga buka ruang buat kolaborasi bareng. Kita juga bantu edukasi seperti cara memakai teknologi sehingga mereka merasa didukung dan bisa berkembang bareng dengan The Avenue. Selanjutnya, apakah ada pendekatan khusus dari The Avenue untuk menciptakan pengalaman belanja yang berbeda bagi pelanggan? Nah, pengalaman khusus yang berbeda bagi pelanggan itu tentu ya kita akan membuat koneksi antara penjual dan pembeli itu terasa lebih dekat atau lebih mengerti apa yang dijual oleh penjual tersebut dan apa yang diinginkan oleh pembeli tersebut. Ya, jadi seperti itu. Selanjutnya, bagaimana kalian melihat peran The Avenue dalam mendukung ekonomi kreatif di Indonesia? Kita percaya banget kalau ekonomi kreatif itu masa depan Indonesia. Makanya lewat The Avenue kita pengen kasih ruang bagi kreator lokal biar bisa berkembang dan dikenal lebih luas. Jadi kalau produk lokal makin banyak yang masuk ke pasar digital, dampaknya juga bakal besar buat perekonomian kita. Oke. Wah, bagus banget ya pertanyaan kali ini. Wah, seru banget ya tadi kita ngobrol dari cerita awal mula The Avenue, tantangan yang mereka hadapi, sampai visi ke depan yang semangat dan inovasi. Semoga kalian yang dengerin juga ikut terinspirasi buat terus dukung produk lokal dan mulai peduli sama nilai di balik setiap karya. Jangan lupa follow podcast ini dan share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu tentang podcast dan juga potensi luar biasa dari ekonomi kreatif Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Banyak yang sudah membuat. Wah, bagus banget ya pertanyaan kali ini. Aja tapi gini gitu. Iya.